Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listriani Rahayu SPD, guru di SDN Sungai Lebak, Kecamatan Kaleneneng, Kabupaten Lamongan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN pada kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, luar biasa sekali semangatnya ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ayo, siapa yang tadi datang terlebih dahulu? Silakan dipimpin doa. Ya, Mas Dikri. Siapkan pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum Bulis mulai, Bulis akan mengabsen kalian dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Berarti semua dalam kondisi sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik anak-anak, untuk lebih meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Ayo berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, beragam pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, oke. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyerahkan luar biasa. Hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat dia. Baik anak-anak, ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa ya? Ya, Mbak Tia? Iya, bagus, tentang jari-jaring makanan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin masih tentang ekosistem. Yaitu hari ini kita belajar pada tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian akan menentukan pokok pikiran suatu teks bacaan dengan tepat. Kemudian selanjutnya, kalian akan menganalisis informasi penting yang ada dalam teks bacaan dengan cermat. Kemudian, kalian juga akan menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan tepat.
Selanjutnya, kalian juga akan menganalisis kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kalian juga akan menganalisis cara manusia atau usaha manusia dalam memelihara keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan kerja kelompok, nanti kalian akan membuat sebuah proyek, yaitu proyek alat penjernih air sederhana. Kemudian nanti yang terakhir kalian juga akan mendemonstrasikan cara menjernihkan air menggunakan alat penjernih air sederhana dengan percaya diri. Kegiatan kita hari ini nanti selain diskusi kelompok, kalian juga melaksanakan kerja kelompok membuat sebuah proyek. Nah, penilaiannya nanti Bulis akan menilai kerjasama kalian dalam kerja kelompok itu. Bagaimana tanggung jawab kalian dan bagaimana keaktifan kalian. Kemudian diharapkan nanti setelah mempelajari materi kita hari ini, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya. Jika tidak ada, maka kita lanjut kegiatan selanjutnya. Sudah membawa buku semua? Sudah. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu literasi. Silakan kalian buka buku kalian pada halaman 131. Silakan Bulis beri waktu 2 menit untuk membaca. Dan jangan lupa dipahami. Nah, silakan. Baik, waktunya sudah habis ya. Ayo, siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan informasi apa yang telah didapat dari bacaan yang dibaca? Ya, Mbak Tia, silakan. Baik, Mbak Tia, dari bacaan tadi termasuk ke dalam jenis teks apa? Teks non-fiksi. Baik, teks non-fiksi. Kemudian informasi apa yang didapat dari teks tersebut? Tentang faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Tia. Terima kasih Mbak Tia. Silakan duduk. Baik anak-anak, selanjutnya di sini Bulis mempunyai gambar. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar apa ini? Sungai yang dipenuhi oleh sampah. Ya, sungai yang dipenuhi oleh sampah. Menurutmu, apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Ya, Mas Dikri? Ya, karena manusia membuang sampah sembarangan di sungai. Ya, apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di sungai itu? Ya, Mbak? Ikan akan mati. Ikan-ikan akan mati. Ya, apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh? Ya. Iya. Tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Nanti selanjutnya kegiatan yang akan kita lakukan yaitu membuat sebuah alat penjernih air sederhana. Kegiatan itu kita lakukan untuk membuat kalian lebih paham upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Selanjutnya, Bulis akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok gurun. Kelompok kedua adalah kelompok laut. Kelompok ketiga adalah kelompok hutan. Kelompok yang keempat adalah kelompok taiga. Bagus sekali. Sekarang Bulis akan membagikan kalian sebuah LKPD. Nanti kalian harus mengerjakan LKPD itu secara berkelompok. Silakan untuk kelompok gurun. Selanjutnya untuk kelompok taiga. Baik, sudah dapat LKPD semua ya? Sudah. Bulis akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD. Yang pertama, kalian tuliskan dulu nama kelompok kalian ya.
Di sini pertanyaannya kalian jawab dan jawabannya kalian tuliskan di sini ya. Kegiatan selanjutnya yaitu menyusun perencanaan proyek. Nah, tadi sudah dibentuk berapa kelompok? Satu kelompok beranggotakan 4 orang siswa. Juga sudah mendapat LKPD semua. Nah, kemudian sekarang kalian siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Sudah membawa bahan-bahannya? Sudah. Baik, coba silakan dikeluarkan bahan-bahannya. Ada bahan apa saja yang dibawa? Baik, kelompok gurun apa saja alatnya? Ada kerikil, Ya. besar, kapas, botol, arang, pasir. Ya. Ya, bagus. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyusun jadwal untuk melaksanakan proyek kita hari ini. Mulai dari yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Sudah dibawa semuanya alat dan bahannya? Sudah. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyiapkannya? 2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit cukup. Kemudian memotong botol. Butuh waktu berapa lama? 2 menit. 2 menit juga memotongnya. Kemudian memasukkan dan menyusun bahan ke dalam botol. 6 menit cukup. Kemudian melakukan percobaan menyaring atau menuangkan air ke dalam botol. Berapa menit? 10 cukup? Cukup. Jika di total waktu yang dibutuhkan yaitu 30 menit. Cukup ya 30 menit ya? Cukup. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, berarti kalian nanti harus menyelesaikan proyek kalian dalam waktu 30 menit atau setengah jam. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Dibaca LKPD-nya ya, dibaca petunjuknya. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Baik, kelompok Taiga ada yang kurang paham? Tidak. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Tidak semua ya. Paham atau bingung caranya urut-urutannya silakan dilihat di LKPD-nya ya.
sudah habis ya? Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Nah, tiba saatnya kegiatan selanjutnya yaitu mendemonstrasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Baik, untuk penampilan pertama, siapa tadi yang kelompoknya terlebih dahulu selesai? Ya, kelompok apa ya? Ya, kelompok Taiga. Silakan maju ke depan. Bersama-sama ya, atau perwakilan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok ekosistem Taiga ingin mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat alat penjernih air sederhana. Cara menyaringnya adalah air kotor dituangkan ke dalam alat penjernih air sederhana. Air yang keluar akan bersih, teman-teman. Sudah berhasil ya? Sudah. Jika airnya kurang jernih, kita bisa ulang kembali proses penyaringannya. Hasil yang pertama, kita tuang ke dalam tempat penampungan. Ini hasil yang pertama. Jika dibandingkan, maka hasil penyaringannya, hasil pertama dengan hasil kedua, jernih hasil yang kedua. Kesimpulannya adalah, kita dapat membuat alat penjernih air sederhana dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan tersebut berfungsi sebagai penyaring air dari kotoran yang tercampur, agar air yang tercampur yang keluar melewati bahan-bahan tersebut dapat menjadi bersih dan jernih kembali. Air bersih sangat penting bagi keseimbangan ekosistem kita, baik bagi kehidupan diantaranya untuk minum, mandi, mencuci, memasak, minum, hewan, membantu tumbuhan melakukan fotosintesis, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketersediaan air dengan cara tidak membuang sampah dan limbah sembarangan di sungai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok Taiga. Bagaimana penampilan dari kelompok Taiga? Apakah bagus? Bagus. Ya, kemudian mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi untuk kelompok Taiga. Angkat tangan. Ya, Mbak Sila. Bagaimana ketika airnya kurang jernih setelah disaring? Jika air kurang jernih, kita bisa dapat mengulangi penyaringannya lagi. Sampai didapat hasil yang jernih yang diinginkan. Ya, seperti itu Mbak Sila. Apakah puas dengan jawabannya? Ya, bagus sekali. Kemudian tadi langkah-langkahnya sudah tepat ya. Untuk kelompok Taiga, sekali lagi tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok ekosistem gurun akan mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat alat penjernih air sederhana yang terbuat dari kapas, tisu, kerikil, batu, pasir, dan arang. Cara menjernihkan airnya adalah air dituangkan di alat penjernih. Lalu kita tunggu airnya sampai turun.
Maka air yang dituang akan disaring oleh alat penjernih air dan menjadi bersih. Jika air kurang bersih, maka kita bisa saring ulang kembali. Wah, tampaknya sudah bersih nih. Jika airnya sudah bersih, kita masukkan ke tempat yang lain. Kesimpulan, kita dapat membuat alat penjernih air sederhana dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan tersebut berfungsi sebagai penyaring air dari kotoran yang tercampur agar air yang keluar melewati bahan-bahan tersebut dapat menjadi bersih dan jernih kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok gurun. Wah, sudah berhasil Mbak tadi percobaannya. Wah, bagus sekali ya. Gimana penampilan dari kelompok gurun? Apakah bagus? Wah, sangat bagus. Alat penjernihnya berhasil ya. Ya, tadi dari air yang kotor sekali, kemudian disaring hasilnya. Nah, ini bersih dan jernih. Ya, bagus sekali untuk kelompok gurun. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok gurun ataukah ada yang mau bertanya? Ya, kelompok hutan silahkan. Bagaimana jika bahannya diganti? Jika bahannya diganti, hasilnya akan tetap sama. Bisa serabut kelapa juga bisa. Juga mungkin bahan yang lain? Jerami juga. Ada lagi iju. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya kelompok gurun. Silakan kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok hutan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kita membuat alat penjernih air yang terbuat dari bahan kapas, tisu, kerikil, pasir, dan arang, batu, dan arang. Cara penggunaannya adalah air kotor dituangkan ke dalam alat penjernih air. Kita tunggu sampai airnya turun. Airnya sudah menjadi jernih. Jika kurang jernih, kita bisa menyaringnya kembali. Ya, sudah jernih apa belum? Sudah. Sudah. Kesimpulannya, kita dapat membuat air penjernih air sederhana dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan tersebut berfungsi sebagai penyaring air dari kotoran yang tercampur agar air yang keluar melewati bahan-bahan tersebut dapat menjadi bersih dan jernih kembali. Tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok hutan. Tepuk tangan. Bagaimana penampilan dari kelompok hutan? Apakah sudah bagus? Sudah bagus. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok Taiga silahkan. Apa fungsi air bersih dalam ekosistem hutan? Untuk minum hewan dan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, seperti itu ya, Mbak. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok hutan. Bagus sekali penampilannya. Tadi sesuai dengan kerja kelompok kalian sudah membuat alat penjernih air sederhana. Dari bahan-bahan apa tadi yang dibuat? Dari bahan alam, yaitu apa saja tadi bahannya? Pasir, batu, kerikil, kemudian apa lagi? Arang. Ya, sudah ada juga kapas tadi ya, kapas dan tisu. Apa fungsinya bahan-bahan tersebut? Iya, untuk menjernihkan air atau menyaring air supaya yang kotor menjadi bersih. Kemudian, apa fungsi air bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama air bersih? Apa fungsinya? Ya, untuk mandi, untuk minum, masak, mencuci pakaian, dan sebagainya. Kemudian bagi ekosistem hutan, apa fungsi air bersih?
Iya, membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Juga dapat untuk minum hewan ya, dan bahkan bisa untuk menjaga ketersediaan air bersih yang nantinya bisa kita manfaatkan kembali. Oleh karena itu, kita harus menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketersediaan air bersih. Contohnya dengan cara apa? Ya, tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang limbah pabrik di sungai agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Bagus, tadi dari hasil kerja kelompok kalian sudah bagus ya? Sudah berhasil semua? Sudah jernih air yang disaring? Sudah. Tadi ada beberapa pertanyaan. Apa yang dilakukan jika air yang disaring masih belum bisa jernih? Ya, disaring kembali sampai berulang kali sesuai dengan kebersihan yang diinginkan. Jika kurang bersih bisa diulangi lagi untuk penyaringan yang kedua, bisa ketiga dan seterusnya. Oke, tadi berhasil semua ya? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sampai di sini kalian bisa menuliskan hal-hal baru apa yang sudah kalian pelajari. Nah, coba di situ tadi dituliskan evaluasi belajarnya. Kalian tulis hal baru yang sudah kalian pelajari. Kira-kira hal baru apa yang sudah kalian pelajari? Air, ya. Ya, membuat alat penyaring air. Sebelumnya kalian sudah pernah membuatnya? Belum. Nah, diharapkan setelah paham ini, kalian bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Apabila air yang ada di rumah kalian kotor atau tercemar, berwarna coklat, hijau, lah kalian bisa menyaringnya sendiri di rumah. Atau dalam skala besar misalkan, nah nanti dalam masyarakat dapat membuat alat penjernih air dalam skala yang lebih besar untuk membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, tadi kita sudah belajar apa saja? Tadi kita sudah belajar tentang penyebab perubahan keseimbangan ekosistem. Ada berapa faktor yang menyebabkan? 2. Faktor apa sajakah itu? Iya, ada faktor alami dan juga faktor manusia. Untuk faktor alami disebabkan karena apa? Peristiwa alam. Peristiwa alam yang dapat menimbulkan bencana disebut apa? Bencana alam. Nah, bencana alam itu dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Dari faktor manusia itu sendiri diakibatkan karena kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Seperti apa contohnya? Penebangan pohon di hutan, kemudian pembakaran hutan, perburuan liar, kemudian kegiatan jual beli hewan langka, itu semua dapat mengganggu rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta merusak ekosistem hutan. Ekosistem hutannya rusak, menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen, serta menyebabkan punahnya beberapa jenis satwa langka. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selanjutnya, sudah diskusi kelompok, sudah kerja kelompok, dan sudah mendemonstrasikan bagaimana kegiatan yang kita lakukan hari ini. Apakah menyenangkan? Bagus. Dari hasilnya tadi, demonstrasinya tadi, apakah semuanya berjalan dengan lancar? Iya. Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, Bulis akan memberikan kalian soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Sudah siap semua ya? Oke. Dikerjakan secara individu. Silahkan dirapikan dulu.
Mejanya. Ya. Sudah, silakan untuk perhatian setiap kelompok dikumpulkan ke depan. Baik, dari hasil soal evaluasi, rata-rata sudah benar ya, sudah paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mana semangatmu? Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Tepuk tangan. Selanjutnya, untuk tugas di rumah, kalian silahkan membuat rencana kegiatan yang akan kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya sederhana sekali, kalian mau melakukan apa? Kegiatan yang dapat kalian lakukan di sekitar rumah. Misalkan contohnya, lingkungannya kotor. Nah, apa yang kalian lakukan? Ya, membersihkan. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kalian tuliskan ya di buku catatan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Untuk yang memimpin berdoa adalah siapa tadi kelompoknya yang paling bagus dalam mendemonstrasikan kerja kelompoknya. Ayo, silahkan untuk kelompok gurun. Tepuk tangan untuk kelompok gurun. Ayo, perwakilan dari kelompok gurun silahkan disiapkan dan pimpin berdoa. Siap, gerak. Bermatra. Gerak. Udah kembali. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Shadaqallahul adzim. Tulis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.